di musim durian juga kan. Iya. Jadi di situ tuh bisa kita nilai bahwa orang itu membutuhkan itu hanya pada saat itu aja. Begitu luas sebenarnya Pak Bupati tadi kan, Bupati kan? Iya. Nah, Bupati lah juga tidak kau Iya, baru 2 hari dah. Longnya. Jadi memang kalau kita memang Corona Minang, memang kita itulah gambaran seorang Minang. Ya. Kalau Dambo kan hanya bisa merasuk karena seorang putra Minang itu mau merasukkan. Ada yang merasukkan itu mau sampaikan. Apa yang mau sampaikan itu yang merasukkan. Nah, seperti mana? Seperti yang Bapak kata dulu kepada salah satu kawan gitu kan, babuya lah dulu. Calian sumbang si hawa dahulu kepada orang awak. Kepedulian lah. Nah, begitu kepedulian itu dicali oleh orang awak, pasti nilai positif itu akan muncul dengan sendirinya dari orang. Itulah salah satu orang Minang, ciri khasnya. Maka oleh sebab itu tinggal kita melanjutkan. Mungkin kejadian apa? Kalau dia mau salah jadi tukang nasi jadilah. Jadi tidak kejadian apa? Perlu dipikirkan. Iya. Nah, jadi kalau Pak Edi Satria tadi tidak cukup dengan dia seorang ini lalu hanya bermanfaat bagi keluarganya. Enggak. Itu barangkali pola pikir daripada seorang Edi Satria saja, nggak jadi masalah. Enggak salah itu, tapi juga belum tentu itu benar. Tapi itu baru benar bagi mereka, bagi dia. Kalau saya bagi diri saya adalah memang bermanfaat bagi keluarga itulah yang utama. Dan bermanfaat bagi orang banyak dalam tanda kutip, belum tentu juga bukan harus juga jadi seorang pejabat, karena juga jadi seorang legislatif dan segala macamnya. Seperti saya sendiri orang kaki lima non akademis. Kan non akademis saya kan. Orang Panggaleh kaki limo. 3S bukan S3. Nah, cuman karena bergaul dengan si kawan tadi. Ya. Jadi bahasa mereka tuh setidaknya bisa saya copy. Tabok rondong. Sehingga dalam pergaulan saya itu orang nggak menyangka bahwa masa kau udah sekolah kata orang. Ya. Nah, benar memang orang nggak sekolah. Tapi menurut saya itulah kebermanfaatan. Itu artinya begini Pak Ketua, bukan saya menyempurnakan tadi belum selesai. Artinya bukan yang kita falsafah Buya Hamka tadi itu kan keberadaan kita sebagai manusia. Ya. Kan sebenarnya kalau kita orang Minang ini tentulah tidak jauh. Kita kecil-kecil jadi Minang diajarkan dalam ngaji di surah, tentu petata petitih sudah diajarkan pada kita. Lalu kemudian kita ini sudah diajarkan keluasan bergaul. Apalagi orang Minang, kalau tidak sukses dia, kalau tidak luas dia bergaul tidak akan sukses dia. Bumi pijak langit junjung. Duit. Jadi kayak orang tua saya. Bagaimana dulu mungkin pada Fred ya. Bagaimana dia merantau dibekal sebutir emas katanya waktu itu dia nggak mau coba juga. Tapi dengan orang-orang Minang waktu itu saling support. Ini cerita dulu nih, cerita zaman tahun 60-an. Jadi dia tidak punya dagangan, dia pinjam dengan temannya dagangan. Itulah bisa menghidupi dia. Kemudian kembali ke surau. Makanya tempat ibadah, inilah hebatnya orang Minang tadi, buat tempat dia wadah berhimpun, dia buat surau yang kini menjadi masjid itu. Masjid Sunan Al-Ikhlas. Mungkin betul ya cerita gitu. Nah, inilah yang artinya keberadaan orang Minang. Lalu bagi saya, keberadaan orang Minang juga, dia sudah ditanamkan attitude dari kecil. Saya ibu mungkin tidak Minang, tapi petata petiti dari nenek, dari bapak itu masih melekat di kita. Jadi para suwan tuh dari rasa-rasanya pantas dan tak pantas itu ada ukurannya. Gitu. Ketika kita juga mewarnai orang di sekitar kita, pentinglah bagi kita itu integritas moral. Kalau udah moral agak benar, mau menjadi pemimpin tidak bisa juga. Tapi saya bilang politik itu penting. Ya kita kan nggak tahu Pak Ketua ini. Kalau maju ketokohan beliau tidak hanya di sini, saya pikir beliau tidak 100%, tidak 24 jam mencurahkan waktu Siko. Berapa jam beliau ngajar, kapan beliau ini luar biasa, pergaulan juga luar biasa. Cuma kita tunggu saja. Siapa tahu misalnya ada wangsit datang ke beliau tahu didukung pula masyarakat Minang calon wali kota atau wakil wali kota. Jadi kalau Ambo tidak setuju lah. Jangan bilang tidak setuju malah. Di situ kan warnanya di situ. Jadi Pak Edi, apa yang Pak Edi sampaikan itu sangat betul sekali. Jadi kalau umpamanya semua orang Minang seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, tentu jadi pemimpin semua dia. Itu sebenarnya filosofi orang Minang, bukan orang Minang sesungguhnya. Artinya orang Minang itu ndak adol dia nak buarah, jasa gue jadi bos. Contoh mengalek ilmu. Tapi kalau seperti Pak Edi bahasakan itu, kan artinya setelah seperti saya sini ya. Kalau kan belum lagi sempurna pemanfaat, bukan tidak pemanfaat, belum lagi sempurna.
Tapi apabila sudah menjadi wakil wali kota, wakil sempurna. Iya. Seperti itu. Tapi begitu bagi saya merasakan ini adalah kesempurnaan saya. Siapa yang menjadi wakil wali kota Pak Edi Satria? Insya Allah kami akan mendukungnya. Nah, artinya saya juga adalah teman dari Anda untuk menjadikan Anda sebagai wakil wali kota, kan begitu? Jadi sawah digarap petani. Ya. Kalau nang ladang tuh peladang. Peladang. Kalau nang gatah tuh itu Iya, tentu pengereh. pengereh. Jadi ada tempe-tempe. Aduh, tampil. Nah, iya ada porsi masing-masing. Jadi sebenarnya orang Padang itu berpolitik. Dan tadi pembukaan kita awal filosofi hidupnya aja politik. Dia pengen selalu menang. Untuk mencapai kemenangan itu perlu politik, strategi, cara gitu loh. Maka oleh sebab itu jebojok itu. Bola kandang itu. Mbak cerita di Marapalam dulu. Bukan menyimpulkan. Ya, Bukan merangkum. bentuk ahli ini kan. Kan gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau cari dari tadi mungkin tagang menonton ini. Tagang, sangat tagang. Kamu sendiri pun tagang. Keren ya. Karena aku diajak kamariku tiba-tiba. Dulu gambar kedua. Kan nak mau tanya. Dulu lah Pak berpolitik gitu. Dia tanya mau kemari. Maka mau nano tadi. Kenapa bukan alergi ya bukan. Jadi memang kalau dari segi lantu ya pelantu kan ya bos. Jadi mungkin diambil tuanya tadi. Itu para merah mialik gitu posnya tadi. Udah harus datang ke para mialik. Jadi kalau soal politik memang tidak ada. Tapi orang awak kan memang bukan soal bukan apa kita terjemahkan politik itu hanya sekadar duduk di legislatif atau menjadi DPR atau apa. Tapi awak hidup di tengah masyarakat saja berarti politik. Survival awak menjadi leader di tengah-tengah itu. Ya kan? Nah, bentuk udah Daprit sendiri kan memang dari muda lah di Siko Kak. Tapi nambah lihat semenjak Ambo baru datang ke Pontianak sampailah lah 27 tahun lah mau di Siko kan. Beliau kan tetap keberadaannya tetap on di kamera gitu. Nyado tadi ini udah hilang dah. Itu kan satu sugesti Magi yang tahu bahwa integritas, integritas di dalam bermasyarakat itu salah satu modal politik kan. Iya. Bah misalnya Edi Satria. Edi Satria tuh nyo ustad, nyo pengusaha. Dan aktivis di berbagai organisasi. Dan politikus sekaligus. Kini nyo menjadi politikus lah. Dan Ambo Calia bukan politikusnya. Kalau bagi Ambo tidak cari itu dah. Ambo cari kapasitas dan integritasnya dulu. Integritasnya Ambo banyak mendengar cerita Pak. Kalau ando ndak sesuai jo nyo kareh besoro. Nyo ndak peduli nyo dilabraknya saudara. Dan bagi Ambo itu integritas. Sama udah Daprit setuju ndak setuju nyo disampaikannya dengan cara itu salah satu integritas dengan cara masing-masing. Karena apa? Warna-warni kan di kampung awak makanya di logo di apa begitu Pak. Yeah. Logonya mau gue biru, kuning, merah, hijau. Arti itu. Si Aris petangko, dah warna merawa sila dah. Oh, enggak bisa cik. Iko mewakili nan pertama, nan kuning itu tentu sangka, Pak. Oh, sangka. Itu sangka, luak sangka. Ya, sangka, masuk sangka kan. Sudah itu kalau biru, 50 kota. Biru kau baju biru. Nah, singa, agam. Orang agam. Nah, hijau itu Padang, Piaman hijau. Oh, Piaman dia masuk Oh, masuk hijau kok. Kau nama kamu terang cari ini kau nama masuk. Ampe kau. Dia kan ampe warna masuk. Ya, hitam tuh lah jelas. Hitam tuh menyatukan sadonya. Udah boleh kok. Hitam menyatukan sadonya. Jadi hitam tuh lebih ke leadernya kan, leadershipnya gitu. Nah itu dengan integritas tadi. Jadi awak masing-masing dengan warna-warna awak. Itulah yang membuat awak. Malu tuh hari ini menyesuaikan kostum. Iya. Berarti aku tahu akan kalau kembali ke kandang kita. Dulu ada namanya Mak Kundua. Mak Kundua itu disebut ganti zaman. Beliau kok sampai zaman tidak? Lampe zaman. Ambo tidak setuju lampe zaman orang kali.
multi zaman. Oh, multi. Ndak tetong zamannya dah. Sejak dia mau nak ikut mau di KSB beliau lah dong. Ya. Ikut mau di KSB beliau dojo. Kemudian KSB berikutnya dojo dulu. Nah kinilah masuk ke Buminangnya dojo. PKDP dojo. Langkok saja. Ya artinya kan itu. Ya. Jadi Pak Haji, Ya. sebelum Ambo menetap di Pontianak, Ambo menetap di Pontianak itu 2004 balik. Oh, udah mulai dah. Iya, menetap ya. Tapi sebelum mau menetap di Pontianak, waktu Ambo masih di Pasu, Oh, di masa dulu. Ambo selalu mengikuti kegiatan-kegiatan waktu zaman IKSB itu dipegang oleh Pak Mahendra. Ya. Kemudian waktu PKDP dipegang oleh Firdaus. Jadi Ambo selalu mengikuti, dan malah dulu itu walaupun Ambo bukan orang Sunu ya, Ambo mengikuti pengajian Sunu dulu. Syukur ya. Syukur kereta. Tapi kini Ambo tidak pernah diketahui lagi. Iyalah. Nah, jadi Itu mungkin di anggota lah banyak. Ambo ada rasa senang Ambo bergaul dengan kawan-kawan yang dari Minang. Nah, jadi yang tadi Ambo singgung tadi, dan kalau menurut beliau tuh bahasa keren itu, kita perlu database. Nah, jadi kita menanamkan pada generasi muda nanti dengan ado yang misalnya dulu entahnya jadi pejabat, entah jadi anggota dewan, entah bisa menyalurkan aspirasi ya, itu ado rasa bangga daripada masyarakat Minang itu. Kalau ado orang Minang kan bisa untuk menyalurkan aspirasi. Jadi ke depan barangkali ya Pak Ustadz, barangkali memang Database. Mungkin Ambo sambung jawab. Ambo kini mungkin sedang memikirkan termasuk pada sekretarisme ke sekretarisme dua. Mau ketua sekretarisme dua. Ini ke sekretaris Minang ke KSB. Ketua Cia. Dari Sambul bang. Jadi sayapnya lah. Jadi terkait kok. Mulai kita pikirkan nanti untuk database sendiri itu, tapi bukan organisasinya macam-macam. Sebab kalau macam-macam itu akan terjadi keuntungan. terlalu banyak Terkotak-kotak. Dan namun makanya kami berdua sebenarnya dulu seperti beliau kok intens dengan IKSB. Cuman akhir-akhir kan ada dapat gosean kayak IKSB terutama orang daerah lah. Namanya GSE itu maka IKSB disamakan dengan Gubernur Minang. Padahal kami itu menyatukan dulu itu artinya bukan menyingkirkan dan segala macam itu. Nah, kalau umpamanya itu bisa dipikirkan nanti berdua Pak Aceh contohnya, database itu memang sangat perlu, betul. Tetapi bukan satu organisasi. Nanti PKDP membuat, IKM membuat lah itu nanti artinya ada uang IKM, ada uang IKO lah kan itu jadinya. Nah, itu yang sedang ngomong pikir. Jadi kok bisa itu database uang Minang. Nah, apa acar? Kulitannya orang tak tahu aduh kan. itu perlu kita pikirkan ke Pak Edi Satria. Nanti awalnya pada saat kita Perlu kita pikirkan. Budaya dan kecetri itu. Nah, itu pada saat itu mungkin barangkali termasuk pada orang-orang yang mendaftar di sana anak-anak itu ketika sih. Ya. Teman tapi bukan Gabung Minang yang orang Minang ya. Sebenarnya kalau Nambo perhatikan 20 tahun lah dia berkecimpung di organisasi Rawak dia akar rumput enggak do kita kotak tu dah. Akar rumput tu lewang Rawak IKSB bicara datang ya. IKM bicara datang ya. Enggak do kotak-kotak yang kotak-kotak itu kan hanya di level-level kepengurus-pengurus. Jadi menurut Ambo kalau iyo kau membuat katakanlah kekuatan yang super. Nah, ini kekuatan super dari orang awak. Orang awak kok kalau jangan 10 batigo sih ya. Kok digoyang dunia. Nah, babak membuat itu. Yang pertama menurut Ambo ikut salah satunya adalah kita berkomunikasi juga dengan awak. Karena orang awak kan pengalaman Ambo di Padang Bobo dah masuk ke gang di daerah Purui. Dia Tionda kok masih nak matian lah. Batanyo aja sana. Nah, kalau jalan ke ASEAN tuh baca loh. Aniang sih. Kamu aniang lo kan? Kok dah jawabnya? Padahal sorok keren. Tidak berarti. Sudah tuh penyakitnya kasihan. Kan ke sana matian masih nunda tuh lo turun apa ini
Habis itu caranya udah nyala. Komunikasi dan cara awak itu nan harus disampaikan. Sehingga apa? Orang bukannya soal meninggikan, tapi adabnya harus tetap dipelihara. Jadi orang awak kok bentuk itu. Jadi jangan mentang-mentang kita lah menjadi ketua, awak lah menjadi kecil orang nantiang. Basuh aja masyarakat awak pakai cara nendak caranya, ndak masuk barang. Banget itu. Jadi untuk saat ini gue nindak ke kota-kota itu kan di kebudayaan. Ya. Orang Minang, orang awak tuh nak nindak ke kota-kota itu di kebudayaan. Jadi kalau kami kebudayaan malam kini kau mau kecil kan, ya walaupun seandainya gagasnya untuk pendataan database tadi IKSB, kami walaupun masuk nindak tapi kami siap bantu. Ya. Walaupun kami dari IKM. Ya. Jadi kita di Kuburaya kok siap bantu untuk pendataan tadi. Ya. Ambo keinginan ambo pertama kami di Kuburaya itu kepingin membuat kartu kakak orang Minang. Jadi kakak tersendiri. Jadi situ rumah saya kita punya kakak. Iya. Kita punya kakak orang Minang. Bukan kakak di pemerintahan. Kakak orang Minang itu jalih anaknya Bahra penuh. Itu jalih. Ya. Itu jadi Ranji Silsilah. Benar, itu kakak orang Minang. Tapi itulah yang dibilang Pak Ketua tadi. Kalau ini kan hanya nama IKSB. Kalau IKSB ini kan dari pertama lah yang hadir di Kalbar dan itu tidak punya cabang pula. Tapi dengar-dengar ada juga Ikatan Keluarga Sumatera Barat tapi daerah lain. Di Batam. Di Batam. Ya. Di Batam itu ada sebenarnya. Tapi IKM ini kan IKM, PKDP. Jadi konsentrasi PKDP Gebu Minang dulu. Gebu Minang ini kan gerakan budaya ekonomi. Lebih konsennya pada kebudayaan dan ekonomi. Segmen itulah karena dilihat banyak orang Minang ini punya jiwa entrepreneur. Ya. Terus budaya dia dijaga. Betul. Nah, itu dulu. Kalau Ikatan Keluarga Sumatera Barat, itu merangkum semuanya. Tapi saya harapkan kita tidak terkotak-kotak. Betul. Dibilang Pak, misalnya Pak Ketua dari Pak Hendra Wisman, tidaklah IKM. Beliau mendata warga Minang yang ada situ. Itu juga database untuk IKM. Itu juga dikasihkan kepada IKSB. Ya. Inilah keberadaan orang Minang semua ini. Satu data. Ya. Satu data. Pintu. Beda kepentingan saja. Artinya kalau kita bicarakan egosentris, kepentingannya apa? Tapi janganlah digiring-giring. Kita ini hanya bersifat ormas, tapi untuk mendukung presiden, untuk Wako, untuk ini enggak. Itu keliru. Anggaplah segmentasinya itu beda. Jadi tidaklah kita harus ini kan. Yang penting saya sepakat, dimanapun dia punya keberadaan dia itu harus memberikan manfaat kepada siapapun. Tuh. Jadi tidak bisa kita egosentris kita, aku tidak bisa nih di KSB, aku ini orang IKM, aku orang tidak bisa di KSB. Nah, itu baratnya air dengan minyak. Tapi itu penting. Inilah untuk kesinambungan orang Minang. Jangan sampai kita gara-gara kapal pecah biasa orang itu. Hiu kenyang. Itu dia disusupi begitu-gitu tuh. Jadi tapi kalau bisa diskusinya berkemajuan itu bagus, dinamika, tapi bukan menjadikan kita retak dalam silaturahim. Jadi apa yang disampaikan Pak Dapri tadi, tidak ada politik. Sebenarnya tuh itu harus mulai berpolitik di masa ini. Harus mulai. Sunnah Nabi. Nabi juga berpolitik. Jadi kalau di masa Jali Kaso kita harus berpolitik. Dia udah sebenarnya nyendak ikut politik, kita nyulah buka jalan. Tapi sudah masuk ke dunia politik. Dengan maulid Nabi ini kok, nyulah bagi jalan untuk kita politik. Nyulah menyatukan gitu. Iya betul. Dengan bersatunya gitu, kita lah bisa memilih mana tokoh kita dan peluang untuk kita dukung. Kan itu kan? Ya. Boleh kita bicarakan dalam masjid. Nah, awal tidak boleh halo kan? Masjid itu tampil segala hal yang positif. Kalau itu politik cuma. Ya. Dia mau fasilitasi ya. Iya. Fasilitas. Terkadang kan terkait itu Iya. memaknai bahasa politik Iya. itu yang Iya. terkadang dulu begitu sampai pada politik, wah ini udahlah caleg lah, itu enggak, bukan seperti itu kan politik itu kan. Dalam rumah tangga kita sendiri juga harus punya politik. Kalau enggak gawat cerita. Yang tujuannya ya. Iya. Mungkin mau nambahkan. Nah, Tadi kan lah panjang lebar masalah organisasi orang awak. Memang sangat banyak. Bahkan mungkin si Edi sendiri tidak tahu persis. Jadi yang pertama orang organisasi awak kok adalah ikan BP. Itu benar-benar piaman tulen.
Ikatan Keluarga Minang, tapi awalnya itu Padang dan Pariaman. Bukan Padang Pariaman. Padang dan Pariaman. Nah waktu itu tuh Padang tuh sebagian besar tuh masuk ke Pariaman tuh. Iya. Ya, dulu kan Padang Pariaman dulu nak. Padang Pariaman. Udah itu baru menjadi Padang Pariaman. Ya. Itu dilahirkan tahun 72. Tahun kelahiran Bud. Termasuk apa ikut dulu. Ya. Tahun 72. Ya masih Ya. Alun pensiun politik lah. ya. Jadi Istirahat lah. berpolitik kok enggak ada pensiun Itu tahun sebenarnya. 72 tuh. Terus Kemudian tahun 10 tahun setelah itu lahirlah KSB tahun 82. Jadi apa namanya kesepakatan waktu itu. apa sebab kok di IKPP diganti dengan IKSB? Atau apa sebab IKPP kok telah Dilebur berubah? kemudian menjadi KSB. Dilebur atau beri lagi IKSB? Dua-duanya tetap, tapi sebagian besar pendiri KSB adalah orang IKPP. Kurangnya itu 7. Tapi organisasi dua berarti. IKPP. Ada IKSB, ada IKPP. Oh, Padang Pariaman. IKPP kan Pariaman. Jadi IKPP-nya tidak dilebur. Nah, Nah, sampai kini pun secara resmi IKPP masih ada. berarti Masih IKSB ada. itu lahir tahun 82. 1982. Dan memang lebih tua Yang IKPP. kedua adalah IKPP. Memang ada sampai dulu ada. Ya. Cuman orang-orang IKPP 10 ini tahun lah. pengurus IKSB gitu. Bagian besar ya pendirinya itu juga. Hampir 10 tahun ya. Ya. Jadi barangkali lamanya cerita enak. Panjang cerita tadi kan. 3 tahun. Berbagai organisasi harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Bukan melemahkan, harus menjadi kekuatan. Jadi kalau IKSB diandalkan untuk membangun orang awak, artinya menjadi mobil awak pegadang, barangkali ada keterbatasan. Karena fungsi-fungsi sosial organisasi diurus di orang-orang dan hanya bergerak di bidang sosial, artinya fokusnya tentu tidak bisa. Dengan ada organisasi-organisasi lain, kok mestinya apa yang tidak tergarap tadi kan disinggung. Misalnya Gebu Minang, nyo lebih ke ekonomi dan budaya. Kalau IKSB apa fokusnya? Ya kan? Kalau IKSB itu kan dalam semangatnya menjadi rumah gadang orang awak. cocok. Ya kan? Kemudian muncul PKDP. PKDP ini konsentrasi membangun orang dalam puaknya, ya kan? IKM apa? Tapi awak tetap dalam rumah gadang dan samu. Sehingga apa? Punya nilai awak tu ndak ketek kini. Ambo petangkan ngopi. Kami kebetulan tanah datar be lo persekutuan tanah datar. Penumpang gelapnya. Nah, disabik dek kawan kita tu, ketika kita pindah kecamatan, maka orang-orang di kampung Nagaria tu di sana saudara. Begitu pindah ke ibu kota provinsi, orang kabupaten tu di sana awak saudara tu. Begitu pindah ke Jakarta, lah orang Sumatera Barat tu di sana awak saudara. Apa lewat ibu di Pontianak. Kini, apakah awak mencari perbedaan hanya karena nama organisasi? Atau mencari kesamaan bahasa awak tu mahal mah. Ya kan? Awak tu apa aja pui mah. Awak tu kaum dengan Kaum awak. Orang awak. Iya, orang awak. Berarti kan betul-betul udah sangat itu kampung. Nah, misalnya ada kawan-kawan kita, ya tinggal di inilah, di yang berpotensi. Kalau memang awak sama awak, ayo dorong dong. Kita dorong ini untuk menyuarakan suara kita. masuk beliau. Itu. Ambo ndak mengecek, ikut ndak kampanye sekolah, tapi ko iyo nana doa, tentu kita lalu lah. Macam main biliar mah. Efeknya ada. Efek ya. Kau salah satu pemilihan mah. Dia Multi efek player. Aku disampaikan Pak Eldi tadi yang diawali oleh Kanda Dapre tadi. Nah, bermula IKMPP, kemudian langsung kepada IKSB. Nah, kan apa yang dibuat oleh IKSB yang beliau tadi. Nah, maka dari dahulu IKSB membuat itu keitunya. Halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal dari tahun ke tahun. Ya. Nah, pernah satu gebrakan pernah terjadi semalam di ranah Minang di PCC. Ya. Sebenarnya dengan banyaknya organisasi awak dan lain-lain, nah IKSB adalah sebagai payung saja lagi. Makanya IKSB di bawahnya ada Gebu Minang, ada yang itu membuat standar sebaliknya. Semalam di ranah Minang dibuat oleh orang Minang yang di
yang dipayung oleh KSB itu seharusnya. Jadi Gebu Minang mengumpulkan orang Gebu Minang IKM. Di situ berbaur keseluruhannya. Bernamol hanya orang Minang Baralek umpamanya. Orang Minang Baralek semalam dengan Minang Kapo namanya gitu. Nah, jadi kan itu sebenarnya yang diharapkan oleh KSB pada organisasi-organisasi yang baru-baru lahir ini kan itu. Jadi Bukan untuk apa namanya? KSB rumah besar, Ya. Betul. rumah besar, Ya. anak-anaknya di IKM, Ya. ada Gebu PKDP, Minang. ada Gebu Minang. Iya, cocok. Kalau mereka buat acara silakan, tapi datanglah ketika rumah besar memanggil. Nah, Itu ideal. Ya, sama lagu Omar Bakri mah, guru tuh walaupun bersepeda untung, Iya. murid lah bauto gancak-gancak, Iya, dia jadi- tetap murid. Ya. Semua kini mah Gebu Minang itu nasional bahkan internasional. IKM itu pula kan, PKDP itu pula. Iya. Walaupun IKSB itu hanya lokal, tapi kan inyo ini. Kalimantan Barat Hah. juga. Politik ya. Kalau penduduk yang terbesar di Kalimantan Barat orang Minang memang KSB. Ya. KSB itu merangkul seluruh masyarakat Minang yang ada di Kalimantan Barat, Ya. walaupun dia Kristen, Ya. walaupun Iya, iya. Sumatera Barat. Ya. beda dengan IKM. Beda. IKM pasti orang Islam. Pasti. Ya, itu pasti. Orang Minang. Jadi Karena memang dia Minang. wajar. Ya. IKM yang memayungi semua itu wajar. Penduduk terbesar warga Minang di KSB milik KSB. Nah, Betul. itunya. Hanya mau Kalau kita tambahkan. sepakat, nanti kita suarakan nama-nama. Ya. Suatu ketika akan kita buat acara. Memang identitas kami- kita orang Minang tidak bisa hilang. Sudah bisa hilang. Kami Misalnya akan berencana tuh membuat semalam di Ranah Minang yang kedua. Ya. Udah ada Yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga. Kadang-kadang. Yang pertama dulu masih Arena Remaja. Oh, Ranah Remaja. Ya. anu aja. Yang kedua IKSB ini. Ya. Kemudian akan kita buat. Sebab itu, Tanjung Mas Ajudan dulu. ya, Ya. Tanjung Mas Ajudan itu bisa jadi kita buat bisa jadi pada saat PKDP Iya. ada pengukuhan lagi. Bisa jadi saja sebab tuh. pembesar-besar itu datang. Ya. Seperti wali kota Pariaman dan segala macamnya. Nah bisa kita datangkan Buya Gubernur itu bisa kita datangkan. Apa salahnya? Apa saat apabila kita memang bersatu dalam Ya. Jadi apa tema awak malam kini kok politik orang awak dan cara orang awak ke politik kok masuk ke barang kok. masuk. Benar. Jadi sebelum kita bicara hal yang besar, bicara tentang ketek-ketek kau dulu. Betul. Hah? Kumpulan atas serak. Kumpulan serak kau dulu. Jangan tagap bendera kerek bendera masing-masing tapi tidak ada namanya bendera tu. Jangan menyerahkan untuk kumpulan. Ah, Nah, itu kan berandai, kemudian. Andai kata dua adik kita nanti Iya. kan, tentu menjadi kebanggaan. Amin. oh iya. Nah, itu andai kata lo berikutnya. Kalau berikutnya umpamanya tidak duduk, di situ kan ada duduk mah. Iya. Nah, tetap kita di mana di KSB di Kebuminan segala macam tetap Iya, iya, itu. iya. Nah, kita itu kelola. Sebab ndak kini baisua kan tak. Ya, itu. Ya, biasalah 6 kali baru 2. Kalau umpamanya kini ndak itu tunggu dulu, mungkin Iya. barangkali terlalu dakek. Alun dikabulkan doa. Iya. Tapi insyaallah kalau dia ikut dua. Yo. Saya Itu mau tambahkan itu sedikit. meyakinkan juga. Tambahkan sedikit. Silakan. Kurang awakku dari dulu dari dikenal. Ah. Menurut sejarah di tulisan Pak Hatip Sabaini, Nah, orang awak tuh masuk ke Kalimantan Barat tuh dulu namanya Borneo Barat. Iya. Tahun silam bale, 2 bale. Itulah masuk. Tapi sebelum itu pun zona ada. ya. Nggak tahu kalau Kasmi tahu, Pak Anu nggak tahu mau tahun Barat masuk. Karena kalau kita lihat sejarah di Putus Ibau saja, Ya. kebetulan orang rumahnya sepupu Ambo itu masih keturunan Bung Hatta, Iya. Oh, iya. Nah, Daman. Itu. Istri Daman. Oh, si ano, si Uni ano, Sida. Nah, Nida. Itu masih keturunan ini Bung Orang Hatta. awak datang kemari Orang itu Jadi dikirim oleh Anu Belanda, satu saat Jepang. ano, satu saat. Itu guru-guru, guru agama, Hamba datang kan, no? guru-guru lah saya. Dia cari kan. Ya. Untuk menyebarkan agama. Orang tua nih. Ya. Unibut. Ya. Kalau umpamanya cerita dari Oslo juga seperti itu. Iya. Datuknya tuh ungkunya itu karena penggawa Belanda apa nama? Demang. Demang Di Belanda. Demang. Nah, itu waktu itu di Ritz Carlton tuh ceritanya kami itu. Nah, ini tanya orang Pontianak tahu nih katanya di mana Datuk Seri Pancung. Di kecilnya Datuknya Demang Sinan di mana mah di Suliai itu. Jadi Demang Belanda. Ah, di kerjaannya apa? Bohong membuta-buta ke Belanda. Ini turun cucunya. Kan tuh kecil. Ah, gitu kan. Kemudian karena Belanda kok masih ada anunya, masih ada toleransinya, diusir aja. Dipindah diusir lah hanya ke Kalimantan kok. Dibuang lah istilahnya.
Sampai di situ buka loh, Demang Jepang, mendaftar yang ke Jepang kan sampai Demang dibutakan lagi, Demang nanti kan ini. Senapi waktu itu ngomong. Dibutakan Demang, kalau Demang tidak ada dokumen di pancong aja, dari tuh aku. Nah di depan Bruder tuh SD Bruder tuh. Itu bukan di mana tuh? Ini. Nah di SD Bruder tuh, nah kemudian kuburannya dipindahkan ke Mandor. Ini orang awak tuh datu. Itulah datuk saya. Nah, kemudian setelah itu barulah kami pindah hijrah ke Sukadana. Itu asa muasa itu. Ya, itu barangkali Oso adalah satu tokoh yang Iya. dia mengaku berdarah Minang, tapi Iya. dia tetap menjadi orang Kalbar. Iya. Nah, itu Itu bisa satu ya, contohnya. jadi barangkali sebagai closing, Iya. penutup kok berapa ketua Lebih. Habis karena komputernya penuh aja ya. Jadi sebagai closing, kalau daripada orang lain, cak dan dewa. Ah, tuh. Saburuk-buruknya dan sanawak, Iya. sarancak-rancaknya Orang lain, rancak juga sana. rancak juga dan sanawak. Nah, jadi itu bukan soal cuman Edi Satria. Tapi tentu masyarakat kita kalau misalnya ada dua ditampilkan sama, pilihan yang rancak. Ya, nah lebih rancak pilih ya. Bukan ganteng. Ya rancak, karena masuk ganteng loh. Nah, kok inyo seorang di situ, pilih saja inyo. Iya. Ya kan? Paling tidak mana pada di sana bo. Ya kan? Jadi stand mama. Tidak, itu pun bukan kampanye. Tapi itu dan apa namanya? Arti secara harfiah kurang awak. Iya. Ya, tapi orang awak kok haruslah untuk mendapatkan dukungan kita haruslah datang kepada kita bukan hanya lisan, tapi hatinya harus datang. Ya kan? Keikhlasannya harus datang. Jangan cuman ketika iko saja yang menyapa, tapi kemudian di belakangnya lupa. Itu Allahu a'lam bisawab. Jadi gini, tadilah closingnya ya. Ya. Jadi gini awak, bagaimana awak mendukung Pak Edi Satria untuk dua. Yang mampu doa, yang mampu logistik. Iya, insyaallah. Ambo menunjuk dulu. Wah. Ambo akan dukung. Hah? Iko aja. Iko lah. Kalau Pak Haji itu 3 di mana? Suryanila. Suryanila. Oke. Selatan masuk dapil tuh. Ambo kan 3 di kota. Cuman cara dukung Ambo beda. Nanti Ambo kan cari kawan-kawan Ambo di Siko. Tentu Ambo buat acara TPI-nya. Siap-siap untuk diundang. Ambo mengaku aja ikut dia memang dia mah. Kalau mau kita dia mau. Kok kakak lu mungkin dulu. Nah, karena mungkin cara Ambo tak tuh kemana. Iko pelantak itu kini kau bujang kok ada. Bujang. Kau buah bujang nampaknya. Buah itu ada dua sekolah minta terlalu. Tapi saya lah. Baiklah. Kalau katulah pola selesai, mudah-mudahan capek kita bisa siarkan dan bisa dinikmati di desa-desa kita dan memberikan sedikit pendidikan politik tadi ya, pendidikan politik dan orang awak politik. Sebenarnya ringan-ringan saja orang awak tuh politiknya politik bedun sana. Jadi politik bedun sana, bahkan seorang calon itu datang ke dun sananya mencari kabar si anaknya, niatnya nanilo dan memang ini layak dan wajar untuk didukung. Maka dukunglah. Jangan mengalok kau pilih orang lain kalau ada sana. Kalau ada orang awak punya kualitas mah betul itu. Nah, jadi kalau umpamanya kau selesai kau bilo ke rencana tengah kau kan jam nah kau. Ambo kalau kau mengecek kau bilang mana jadi berasa pandang enggak kalau aku pendek hasilnya nak kalah. pandang enggak sepakan sekali. Aduh, produsernya dah. Cerita. Ya kan? Betul. Jadi sepakan sekali kita akan tayangkan nanti sekali-sekali kita siaran langsung. Nah, tapi kalau ada waktu beliau untuk sosialisasi, mungkin kita bisa dampingi. Ya. Tapi kok banyak yang misalnya ke gue, dengan adanya prokes seperti itu, kok mungkin warna budaya tampilkan, bisa juga kita mengadakan lomba lagu-lagu Minang, kan mantap kan? Nah, itu kan sudah gue yang pertama dulu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk politik orang awak nama politik, nama pantian jago di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.